Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati. Pada pagi ini saudara, kita akan mendengar firman Tuhan yang saya beri tema mirip. Mirip itu berarti sama, tapi sebetulnya tidak sama, hanya mirip, ya. Sama seperti gambar ini, nampaknya sama, saudara. Tapi sebetulnya kalau kita amati, itu ada yang beda, ya, ada yang beda. Sama seperti saya ambil contoh saya sendiri. Saya dengan Pak Yakob itu kembar. Dulu waktu kecil, mama saya seringkali keseliru, saudara. Kamu siapa? Lu anak dewe kok orang ngerti, ya. Tapi ya itulah, saudara. Tapi setelah dewasa agak berbeda. Begitu juga yang namanya sama, itu mirip tetapi berbeda. Sama seperti gambar yang ini, saudara. Kambing itu mirip dengan domba. Gandum itu mirip dengan ilalang. Kemudian anjing itu mirip dengan serigala. Begitu juga kalau saudara melihat antena-antena di luar sana, sudah mulai banyak antena dipasangi daun palem. Ketika Yesua masuk ke Yerusalem, mirip atau tidak? Mirip. Sekarang saya mau tanya, pada waktu Yesua masuk ke Yerusalem, terus akhirnya kemana, saudara? Ke penyalipan, akhir segala-galanya. Sama seperti pemasangan antena-antena ini. Kenapa kok pakai daun palem? Kenapa tidak daun pisang aja? Karena memang si Satan itu ingin menyamai, apa saja itu akan disamai, ya. Oke, sekarang kita akan baca ayatnya di dalam kitab Matius pasal 25 ayat 32 sampai dengan ayat 33. Demikian bunyinya. Dan segala bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan dia akan memisahkan mereka satu dari yang lain, sebagaimana seorang gembala memisahkan domba dari kambing. Dan sesungguhnya dia menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, tetapi kambing-kambing sebelah kirinya. Jadi sekalipun mirip, dia ada perbedaan, saudara. Makanya sang gembala yang mengerti itu akan memisahkan antara kambing dengan domba. Nah, sekarang kita coba untuk bertanya pada diri sendiri, saya itu jenisnya domba atau kambing? Kalau domba itu bagaimana, kambing itu bagaimana? Nah, saya akan coba untuk menguraikan hal ini pelan-pelan, saudara. Kita akan nonton dulu videonya, saudara, bahwa gembala itu punya style masing-masing, ya. Saya minta tolong diputarkan videonya. One more time. Oh, one is Look at them.
them. Isn't that amazing? Was that cool or what? You will never have the same again. Try and shift these sheep, these lambs. These are ones I hand reared, trying to shift them through this longer grass into the yard, see if they'll follow me. Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! There's always one that's likely to miss the gate. And it's this act of following that keeps them alive. Only under these conditions can well-fed sheep lay down and rest. In the Bible metaphor, food represents God's truth. Sheep are completely helpless against their enemies. And in Israel, the number one enemy of sheep has always been and continues to be the wolf. The Bible describes wolves as being savage and ferocious, has no chance at all. This reality raises an important question. How is it that helpless sheep are protected from wolves? One day in Israel, I was filming this wolf. Notice how he hunkers down when he crosses my scent path. And after he smells me, immediately he starts looking for me. You see, wolves are afraid of people, and the only thing that protects sheep from wolves is that they are in the presence of a human shepherd. David wrote about this in Psalm 23 when he says, "Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me." In other words, David is protected from his spiritual enemy because he is in the presence of the Lord, his shepherd. Kita bisa ambil beberapa pelajaran dari video tersebut. Yang pertama tadi, setiap gembala punya stylenya sendiri. Ada percobaan 3 kali, mereka tidak mampu memanggil domba-domba itu. Tapi ketika gembalanya yang berteriak, bisa diterima atau tidak, saudara? Bisa. Domba itu mengikuti, dan tiap-tiap gembala beda-beda. Ada yang teriaknya jika, ada yang begitu, ada yang teriaknya lain lagi. Jadi sekalipun bercampur aduk, domba itu mengenal gembalanya. Kalau gembalanya berteriak ini berarti, oh itu berarti gembala saya ikut pergi.
Jadi tidak usah bingung orang itu mengatakan, domba saya yang mana ya, kok banyak amat, ratusan gini. Nggak perlu, cuman hanya meneriakkan kalimat-kalimat tertentu yang sudah dikenal oleh domba-dombanya, maka domba itu akan mengikutinya, saudara. Nah, dari sini kita melihat beberapa pelajaran yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah mengenal suara gembala atau gembala asing. Nah, ini penting, saudara. Saya seringkali mendapatkan WA dari seseorang yang berkata begini, Pak, kata orang ini pengajarannya kok begini. Lah saya bilang, lah kamu mengikut saya atau mengikut dia? Kalau mengikut saya ya begini pengajarannya. Kalau mengikut dia ya terserah mereka. Saya jadi bingung. Ya bingung karena melihat suara gembala lain, saudara. Kita harus tahu bahwa masalah iman kepercayaan itu adalah masalah nyawa kita, keselamatan kita. Jadi jangan sampai saudara dibingungkan dengan angin-angin pengajaran yang datang dari luar. Nah, saya ingin menyampaikan ini supaya kita lebih berhati-hati. Kita hanya dengar suara gembala agung kita. Gembala agung kita siapa, saudara? Yesua. Apa yang tertulis itu sudah benar. Ya. Banyak sekali orang-orang yang tadinya setia kepada Bapa Yahweh, yang tadinya sungguh-sungguh memanggil namanya, sekarang tidak lagi panggil. Dia bahkan memanggil dengan Hashem. Lah itulah tidak betul, saudara. Di kitab suci tidak ada yang seperti itu. Tapi kok kita ikut? Lah itu kan ikut gembala lain namanya. Siapa yang kita ikuti? Ini masalah keselamatan, ya. Jadi yang pertama yaitu mengenal suara gembala atau gembala asing. Kalau dombanya itu dombanya gembala asing, ya gembala asing yang berteriak dia akan lari ke sana. Sama seperti ilustrasi tadi, saudara. Pakai percobaan, tiap-tiap gembala itu punya style sendiri-sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, domba itu tidak suka berkelahi. Ayo coba di sini siapa yang senang berkelahi, saudara? Yang senang bertengkar. Itu artinya kita itu jenis kambing, saudara. Kambing dan domba itu berbeda, sekalipun bentuknya mirip. Ya. Tapi kalau domba itu dia nurut. Tapi kalau kambing dia suka beradu. Makanya kalau ada istilah adu domba itu sebenarnya nggak tepat. Adu kambing, ya. Adu kambing itu artinya memang kambing itu suka berkelahi. Bahkan saya lihat di internet, sudah di YouTube, anak kecil dijaili kambing juga pernah. Ya, ada anak diseruduk sampai jatuh. Nah ini kan ngaco namanya. Dia suka ganggu orang. Di YouTube ada itu, yang kambing setiap orang yang lewat mesti diseruduk, saudara. Sekalipun dia naik sepeda motor, sampai dia jatuh. Jadi suka mengganggu. Nah coba kita pikir pada diri kita sendiri. Kita itu jenis kambing atau jenis domba? Kita itu senang ganggu orang atau enggak, saudara? Ini penting sekali. Karena kalau kita senangnya mengganggu orang, ya tidak ada keselamatan, saudara. Yang berikutnya,
mencari rumput hijau yang segar. Tadi di dalam kitab Tehillim atau Mazmur, Yahweh adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu di dalam kitab Mazmur berapa, saudara? 23. Ya, bagus, saudara bisa hafal. Tapi kita sebagai domba-dombanya Tuhan, kita harus mengikuti sang gembala, dan gembala kita itu adalah Yahweh. Yahweh itu adalah gembala kita, gembala agung kita. Kita harus mengikuti Dia. Ya, itu yang terpenting, saudara. Karena kalau tidak mengikuti Dia, kita mau ikut siapa? Sekarang saya mau tanya kepada saudara, ibadah kita pagi ini, saudara mengalami kesulitan enggak? Kesulitan atau tidak? Tidak. Saudara bisa nyanyi? Bisa. Janggal atau tidak? Tidak. Padahal lagunya baru semua, saudara. Tidak tahu, hati saya ditempatkan oleh Tuhan. Sebetulnya sudah hampir 3 tahun kalau nggak salah. Sudah 3 tahun Tuhan itu berbicara kepada saya untuk saya harus mengganti semua lagu-lagu. 3 tahun yang lalu, saudara. Cuman saya terus terang tidak begitu mudah menerima. Sama seperti nama Yesua. Dulu waktu kita manggil nama Yahweh masih pakai nama Yunani, betul? Betul. 3 tahun lamanya, saudara. Sampai akhirnya di mimbar ini saya tetapkan, mulai sekarang tidak boleh memanggil nama Yunani. Pertama kali saya ucapkan itu nyaman atau tidak? Enggak nyaman. Bahkan saya dianggap pengacau. Sampai pelayanan di mimbar itu keluar semua. Ada berapa itu dulu? 23, 26, saudara. 26 out semua. Itu mengerikan, saudara. Lawang tak bimbing ke arah yang benar kok tidak mau. Nah, terus maunya bagaimana? Kalau saya mengikuti jemaat, ya sudah, karena nama Yahweh, nama Yesua belum bisa diterima, ya sudahlah pakai nama yang lama. Pertanyaannya, lalu siapa yang jadi gembala? Ayo, kita pakai logika, saudara. Ini akhir zaman. Kita semakin mendekati kedatangan Tuhan. Kita harus mencari supaya kita sempurna. Itu nama Yesua itu berat sekali loh, saudara. Kalau nama Yahweh sampai saya dilaporkan ke hukum segala. Kalau nama Yesua pengganggunya orang dalam. Bahkan sampai sound system dikecil ke total, saya nggak bisa khotbah. Itu nama Yesua. Belum lagi orang-orang di sini pergi semua. Tetapi apakah saya bilang, ya sudah karena pergi semua, wes ora sido, wes pakai nama Yunani enggak apa-apa? Tidak. Saya harus konsisten. Nah, begitu juga sekarang, saudara. Saatnya kita mengubah semuanya. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita belajar. Nah, kalau kita tidak memulai sekarang, mau memulai kapan? Tuhan sudah berbicara 3 tahun yang lalu, saudara. 3 tahun itu bukan waktu yang pendek. Tuhan ingin agar supaya kita menyanyi dengan pujian yang murni betul-betul. Lagu yang dipergunakan untuk pengagungan nama Yahweh. Buktinya tadi kita menyanyi enggak canggung, kita enggak malas, lagian juga buat apa ada begini.
Videotron ini untuk supaya kita bisa mengerti, oh lagunya itu, kata-katanya itu, sekalipun itu lagu baru tapi kita bisa menyanyikan karena ada videotron. Lah kalau videotronnya itu dianggap nggo pajangan ya percuma, saudara. Ini kan tujuannya supaya ada lagu baru kita bisa nyanyi. Memang mula pertama pasti tidak nyaman, sama seperti waktu kita memulai nama Yesua, enggak nyaman. Tapi saudara memanggil Yesua nyaman atau tidak? Nyaman, saudara, karena sudah mulai terbiasa. Bahkan di luar sana pun sudah memanggil Yesua itu sudah banyak. Ingat saudara, bahwa kepercayaan kita berasal dari Israel. Kalau sampai ada yang mengatakan, aku tidak senang dengan lagu Ibrani, ternyata ini spirit, saudara. Di kehilat-kehilat lain itu ternyata ada yang seperti itu. Aku nggak suka dengan lagu Ibrani. Loh, iman kita berasal dari sono. Saudara masih ingat percobaan, kalau nggak salah Profesor Jening, saya agak lupa sedikit ya, yang menggunakan membran dikasih pasir. Begitu ngomong, terjadilah biasa saja. Tapi begitu menggunakan bahasa Ibrani, yehi, itu bisa, pasir itu membentuk gambar-gambar fenomena yang aneh-aneh, yang bagus-bagus. Lah ini kan sudah nyata. Ada apa dengan bahasa Ibrani? Kalau sampai tidak suka, saya khawatir jangan-jangan antisemitik rohnya masuk. Saya ingin membimbing jemaat Aleph Tau itu untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Lagu-lagu baru itu nyaman dinyanyikan, saudara. Kita sudah memulainya. Kemarin Sabat juga sudah menyanyi lagu baru. Kita pagi ini nyanyi lagu baru. Dan itu sangat nyaman sekali. Ya. Sama seperti kepercayaan yang dari kejawen misalkan, pasti pakai bahasa Jawa. Yang dari India pasti pakai bahasa India, yang dari Cina pasti juga pakai bahasa Cina. Coba lihat saudara, agama lain yang berasal dari India pakai bahasa India apa tidak? Pakai, saudara. Sekalipun kita tetap memakai bahasa Indonesia, tapi kalau menggunakan bahasa asal itu jangan merasa risih, saudara. Sama seperti tertulis dalam kitab Kejadian. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Sudah selesai. Nggak ada apa-apanya. Oh ya, bayangan kita, oh Tuhan mencipta langit dan bumi. Selesai. Tapi coba ketika saudara menggunakan bahasa Ibrani, Beresit bara Elohim et hasyamayim wa et haaretz. Hanya bahasa itu saja sudah bisa menceritakan penyalipan Yesua. Di bahasa lain enggak kita temukan, saudara. Yang kita temukan dari bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani pun tertulis setiap interval tertentu ada nama Yesua. Di bahasa lain ada? Enggak mungkin ada. Jadi kalau kita itu memakai atau menyuruh menyanyi lagu-lagu apa namanya yang baru, ya dicoba, saudara.
kita coba menghilangkan lagu-lagu lama. Pasti nggak nyaman mula pertama, tapi kan kita punya Videotron supaya kita bisa nyanyi dan ada teksnya. Dan ini bukan untuk Alef Tau saja. Sekali lagi, bukan untuk Alef Tau saja, tetapi untuk KPI-KPI yang lain di seluruh Indonesia, dan juga untuk pengagung Yahweh yang lain. Saya yakin pasti mereka setuju dengan saya, cuman belum ada yang memulai. Karena biasanya orang yang berani memulai harus yang punya nyali, saudara. Kalau nggak punya nyali, nggak berani. Sama seperti nama Yahweh, ada yang sudah mengerti nama Yahweh sejak tahun 77, tapi apakah mereka punya nyali untuk menyampaikan secara vulgar? Belum tentu, saudara. Baru tahun 2000, sebelum tahun 2000, Pak Dr. Suradi ya, itu menyampaikan nama Yahweh. Apakah saya pertama terima? Tidak. Saya akan mengatakan, lah nama itu kok diganti? Padahal sebetulnya yang diganti itu nama Yahweh diganti sesembahannya suku Quraisy. Saya langsung ke Jakarta loh, saudara. Saya langsung ke Jakarta, yang saya temui itu pertama Pak Mulyanto. Ada apa Pak? Kok datang ke sini? Saya mau ketemu Pak Suradi. Tolong panggilkan. Begitu dipanggilkan, saya ditanya, apa betul Bapak mengatakan bahwa nama Tuhan kita itu Yahweh? Betul. Lalu dia terangkan kepada saya. Dan waktu diterangkan kepada saya, makin mantaplah saya bahwa nama Yahweh itu harus diberitakan apapun resikonya. Dan saya beritakan, saudara, tahun 2000. Jadi saya orang pertama melalui institusi gereja yang berani menyuarakan nama Yahweh di Indonesia. Walaupun tantangannya cukup berat, saudara. Begitu juga dengan nama Yesua. Kalau itu tadi nama Yahweh, sekarang nama Yesua. Saya mulai pertama kali menyampaikan di mimbar ini tidak boleh menyebut nama Yunani. Apakah semua orang bisa terima? Tidak. Sekali lagi saya katakan, ada 26 di pelayan mimbar ini yang keluar, saudara, memboikot hari raya Sukot. Bahkan yang lucu lagi, ada jemaat yang sudah jual kaos ditulis Yesua Hamasiah. Lah waktu saya sampaikan Yesua Hamasiah, kok malah tidak bisa terima? Spiritnya harus kita ketahui, saudara. Spiritnya itu seperti apa? Seharusnya kan, wah kaosku laku nih, Yesua Hamasiah. Tapi kenapa waktu saya nyampaikan Yesua Hamasiah di sini tidak bisa diterima? Itu spirit, saudara. Begitu juga saya mulai menyampaikan. Saya berkata, Tuhan, 3 tahun sudah saya harus menyampaikan hal ini. Kita menggunakan bahasa, menggunakan lagu-lagu yang murni. Sama seperti yang kemarin saya contohkan, lagu Indonesia Raya, diganti Indonesia itu dengan negara lain. Saudara terima atau tidak? Tolong dijawab dengan keras, saudara. Saudara terima atau tidak? Tidak, saudara. Sama seperti lagu Indonesia tanah airku, sekarang diganti. Misalnya Vietnam kayak
Malaysia kek, diganti itu coba. Saudara akan berurusan dengan hukum. Nggak bisa saudara. Karena arahnya sudah berbeda. Begitu juga kita yang mengarang lagu-lagu yang dipakai untuk mengagungkan Bapa Yahweh yang murni, kok nama Yahwehnya diganti nama sesembahan lain, suku Quraisy. Tentu kita tidak bisa terima saudara. Jadi saya menyampaikan ini wujud suatu pendewasaan. Semakin hari semakin kita meningkat. Nah kalau bilang aku ora setuju, ya wes ora setuju. Lalu yang jadi pemimpin siapa? Jemaat atau saya yang jadi pemimpin? Ingat, gembala itu harus memimpin jemaat kepada kebenaran. Lah kalau tidak mau yang jadi pemimpin siapa? Semua. Banyak sekali gereja-gereja di Indonesia ini yang sudah memanggil nama Yahweh. Sekali lagi sudah memanggil nama Yahweh. Tapi nama Yunaninya masih dipanggil. Seperti kemarin ada orang yang WA sama saya. Mereka nyebut nama Yunani. Saya balas. Kok pakai nama Yunani? Yosef dan Miriam itu orang Ibrani. Anaknya pasti diberi nama Ibrani. Sama seperti saudara yang dari suku Batak. Kawin dengan suku Batak. Pasti namanya nama Batak. Tidak mungkin nama Cina. Tidak mungkin saudara. Dipikir secara logika saja sudah tidak masuk. Ya saudara, ini saya beritahu. Kenapa saya menyampaikan hal ini lagi saudara? Karena saya ingin saudara terdoktrin. Ngerti doktrin sesuai firman Tuhan. Nggak berkata pokoknya, nggak bisa begitu saudara. Pokoknya itu kan kalau kita belum ngerti. Saya masih maklum, sama seperti di depan kan ada jenazah Mbak Sri ya yang meninggal. Kita belum punya lagu-lagu yang diganti, silahkan nyanyikan. Tapi kalau sudah, sedikit demi sedikit kita geser agar supaya 100% murni. Ya. Sekali lagi saya bergumul ini 3 tahun loh saudara. Dan saya bersyukur kemarin saya menyampaikan sudah ada kontribusi dari luar. Itu tandanya saudara mulai respect dan mulai berani melangkah. Sekali lagi saya himbau kepada saudara-saudara yang pinter ngarang lagu, silahkan kirim ke kami supaya nanti saya akan kasihkan kepada pemimpin pujian supaya disortir. Kalau memang lagu itu cocok untuk pujian bagi jemaat, silahkan dinyanyikan. Walaupun mula pertama misalnya contohnya Pales misalnya, tapi kan kita bisa aransemen. Wong ahli-ahli musik banyak kok. Ya saudara, kita harus mulai belajar melangkah. Jadi sekali lagi saya katakan, tiap gembala itu punya gaya atau stylenya masing-masing seperti di video tadi saudara. Makanya saya tadi tanya kepada saudara, apakah ibadah pagi ini kangelan? Tidak. Padahal itu lagu baru semua. Kita nggak kangelan karena ada videotron. Lalu buat apa videotron kalau kita tidak pergunakan, saudara? Jadi saya ingin
betul-betul agar supaya kita mempraktekkan. Kalau pertama kali saya katakan kita susah, itu memang susah, tapi kita akan tahu bahwa lama-kelamaan kebenaran itu disampaikan, dinyatakan, dijalani. Sekali lagi di dalam gambar ini dikatakan mencari rumput yang hijau segar. Saudara pasti ingin menerima hal-hal yang baru, yang menyegarkan sesuai dengan firman Tuhan yang baru. Nah, saya kerjanya tiap hari di dalam kamar cuma nyiapin khotbah, perbandingan kemana-mana supaya keluarnya di dalam khotbah itu sesuai dengan firman Tuhan. Kalau saya nggak ngerti, saya bingung, saya akan buka kitab aslinya. Kitab bahasa Ibrani itu bunyinya apa? Kemudian apa? Yang selanjutnya, domba itu tidak suka tubuhnya kotor. Beda dengan babi kembali ke kubangannya dan anjing kembali ke muntahannya. Saya ambil contoh misalnya, saudara. Kalau seandainya babi dikasih kacamata, kemudian disabun pakai sabun Lux atau Palmolive atau Lifebuoy, dikasih sampo, kasih minyak wangi, tapi begitu melihat kubangan dia akan jebur lagi, saudara. Nggak peduli tubuhnya wangi. Coba kita baca ayatnya, ayo kita baca 1, 2, 3. Dan bagi mereka berlaku anjing kembali ke muntahannya sendiri, dan babi telah dimandikan ke kubangan lumpur. Sekalipun sudah dimandikan, dia tetap jebur ke sana, saudara. Nah, ini gambaran dari orang yang tidak mau maju. Ini gambaran dari wis pokoknya. Makanya saya menghimbau kepada bapak-bapak gembala ya, yang sudah memanggil nama Yahweh tetapi masih panggil nama Yunani. Coba saudara pikir dengan pikiran nalar. Yosef dan Maria atau Miriam itu orang mana? Kan orang Ibrani. Mosok punya anak diberi nama Yunani? Yang bener aja. Apalagi kalau diurut-urut, Yunani itu arahnya kemana? Ke penjajah, saudara. Lah kalau Yesua itu namanya Yunani, saya kira belum pelayanan patai watu, saudara, sudah dilemparin batu, saudara, karena itu penjajah. Apalagi zaman Yesua, orang goyim itu dianggap binatang. Saudara masih ingat ketika Yesua mengatakan tidak layak mengambil roti dari meja tuannya, kan mengatakan itu anjing, saudara. Itu adalah budaya pada waktu Yesua hidup. Makanya saya katakan perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Kita pakai logika saja, saudara. Si Kefa, apakah dia bisa berbahasa Yunani? Tidak, saudara. Apalagi, maaf saya katakan, orang goyim bagi orang Ibrani itu seperti binatang. Saya ambil contoh misalnya, kita kan orang Indonesia ya, orang Indonesia semua. Iman kita dari Ibrani. Sekarang mau nggak saudara dipaksa untuk belajar bahasa Arab?
supaya bisa mengikuti mereka. Mau? Ya tidak, saudara. Samalah seperti Kefa, Andreas, mereka tidak pandai. Yang pandai itu Paulus. Tapi Paulus juga tidak bisa mewakili Tuhan, saudara. Kita harus ngerti itu. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Dia tidak mandul, ya. Artinya domba itu punya anak kembar. Itu di dalam kitab Shir Hasirim atau kitab Kidung Agung pasal 4 ayat yang kedua. Ini bicara tentang memberi jiwa baru kepada Tuhan Yesua. Mari kita baca ayatnya, saudara. Kita akan baca, sekarang saudara sendiri yang baca dengan suara keras supaya kedengaran di mic saya, ya. 1, 2, 3. Nah, tidak ada yang mandul di antara mereka. Nah, apakah iman kita itu mandul? Saudara tanya pada diri saudara sendiri. Selama saya menjadi orang percaya, sudah berapa jiwa yang saya bawa? Saya bersyukur dengan adanya YouTube. Walaupun YouTube itu dari AI, YouTube itu dari Illuminati, tapi dengan adanya YouTube sudah ribuan jiwa mengenal nama Bapa Yahweh melalui kehilat kita. Kemarin saya baru membaptis 2 orang dari Manado. Dia dari Manado dan sengaja datang ke sini. Makanya saya katakan, saudara, sudah berapa jiwa yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Bapa Yahweh itu ingin kita memberikan yang terbaik, dan yang terbaik itu adalah jiwa-jiwa baru, jiwa-jiwa yang menyenangkan hati Tuhan. Karena kita ingin mendapatkan keselamatan. Kita ikut kepercayaan ini, itu bukan hanya untuk beragama, bukan itu, saudara, tetapi supaya kita selamat. Saudara sadar gak kalau di tengah-tengah kita itu ada malaikat Tuhan? Sadar atau tidak? Sadar. Ada malaikat Tuhan di sini, saudara. Walaupun tidak bisa kita lihat dengan mata, tapi saya yakin malaikat Bapa Yahweh pasti melihat kita. Bahkan melihat itu sampai ke dasar hati yang paling dalam. Kembali ke firman Tuhan ini. Apakah kita sebagai domba ataukah kita sebagai kambing? Saudaralah yang menilai sendiri. Saudaralah yang ngerti sendiri. Karena iman kepada Bapa Yahweh tidak seorang pun yang tahu. Yang tahu itu hanya diri sendiri dengan Tuhan. Bulunya bisa dijadikan wol. Itu artinya apa? Tidak merugikan orang, tetapi menjadi berkat. Kalau domba, itu bulunya bisa dipergunakan untuk wol, saudara. Kita melihat bagaimana domba-domba itu menyerahkan dirinya untuk digunting bulunya supaya menyenangkan orang. Lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah kita merugikan orang lain? Apakah kita menyakiti orang lain?
kedatangan Tuhan sudah hampir. Ayo kita benahi hidup kita yang benar. Apa yang sudah pernah kita lakukan, dosa apapun, sudah. Karena sebentar lagi kita juga akan masuk ke hari raya pendamaian, hari raya yang Maha Kudus. Coba saudara tulis sikap-sikap hati yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara tulis, dan nanti kita bakar bersama-sama. Secara profetik, saudara membenci dosa. Jadi itulah yang menyenangkan. Jangan cuman, wes pokoknya aku terima Yahweh. Nggak bisa saudara. Terima Yahweh, tapi karakternya buruk, tidak mungkin selamat. Kalau terima Yahweh, karakternya juga harus karakter yang baik, saudara. Ketika gembalanya sudah berdiri di depan kandang domba, domba akan masuk, artinya dia tahu kandangnya tertanam, saudara. Saudara boleh kemana-mana, saya enggak keberatan saudara mau ibadah di mana, silahkan, tapi yang mengagungkan nama Yahweh, nggak masalah. Saudara mau ke tempat Pak Mul ya silahkan, mau ke tempat Pak Nino ya silahkan, tapi saudara harus tertanamnya di mana? Di Aleptau Magelang yang saudara di sini. Itu gembala itu pasti menghendaki dombanya itu kembali ke kandang. Kalau sore itu gembalanya sudah berdiri di depan kandang, dombanya otomatis saudara, dia ngerti, oh itu gembala saya, berarti saya menghendaki pulang saudara, masuk ke kandang. Coba kita baca lagi Yohanan 10 ayat 2 sampai ayat 5. Saudara baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Nah, seperti tadi di dalam video, gembala itu punya style manggilnya domba itu seperti apa. Ada yang teriak, ada yang seperti itu, ada yang teriakannya lain lagi. Masing-masing punya style sendiri-sendiri. Nah, style kita di Aleptau seperti ini. Kenapa? Karena kita sekarang sudah go internasional. Saudara tahu kalau live streaming saat ini ditonton orang di dunia, baik di Kanada, di Jerman, di Amerika, mereka tonton kita loh. Makanya saya mengatakan, saudara yang ada di negara-negara lain, ikuti saja. Kita mulai belajar menyanyikan lagu baru, mereka ikutin kita, saudara. Jangan pokoknya tidak bisa, ya sudah kamu saja yang jadi pemimpin. Kalau saya memimpin stylenya begini, saya tunggu 3 tahun itu bukan waktu yang pendek loh saudara. Itu waktu yang sangat panjang. Dan kita harus memulai sekarang. Sekali lagi, harus memulai sekarang. Kalau tidak mau kapan?
Waktunya sudah singkat sekali, saudara. Gembala tidak banyak meninggalkan domba yang bukan keluyuran nggak jelas. Ada memang gembala-gembala tertentu, sekarang kita berbicara gembala, saudara. Itu keluyuran kemana-mana. Nanti di Facebook, di kota ini, dia bikin status lagi di kota ini. Lah tak pikirlah ini dombanya kemana? Diserahkan siapa? Kalau saya mau mengikuti panggilan, hampir tiap ibadah saya tidak di tempat, saudara. Apalagi saya dipanggil ke kota-kota tertentu yang gede-gede. Saya berpikir, hitung-hitung cari duit lah, nanti dapat persembahan kasih. Nggak bisa begitu, saudara. Seorang gembala harus tunggoni jemaat. Makanya ada orang bilang, Pak Lukas, kalau ini pergi enggak? Saya bilang enggak pergi. Silahkan kalau mau datang. Karena saya selalu jaga gawang, saudara. Jangan sampai saya lengah, ada serigala yang masuk. Akan repot semuanya. Seorang gembala itu harus nunggoni jemaat, tidak bisa keluyuran kemana-mana, saudara. Lalu kita hanya mengumumkan, ya sekarang untuk minggu ini pakai live streaming. Enggak begitu, saudara. Seorang gembala dia akan betul-betul agar bisa ibadah seperti pagi ini, kumpul dengan jemaat. Saudara tahu, kalau saya jabat tangan, senengnya itu luar biasa. Karena apa? Saudara mau ibadah, mau berbakti kepada Tuhan, apalagi mau dengar saya kan bukan sekolah teologi ya. Saya tidak pernah yang namanya teologi 1 jam itu seperti apa sekolahnya, nggak pernah. Dulu memang saya ingin sekolah teologi, tapi teman saya berkata, kamu jangan masuk, nanti kamu malah nggak lulus. Kenapa? Ya kamu pasti nanti mukuli orang. Kenapa? Karena ada gojlokan. Ya kalau orang gojlok kenemenan ya mesti akhirnya jadi berantem, saudara. Jadi saya lebih baik nggak usah sekolah tapi belajar sendiri. Bahkan saya mempelajari pola Ibrani. Nah ini yang saya suguhkan kepada saudara, itu adalah pola Ibrani. Kita lihat ya, mumpung saya ingat, saudara, kan tidak tercatat. Banyak pendeta-pendeta berkata, ada penggembalaan yang unik di Israel, yaitu kalau dombanya nakal, kakinya dipatahkan, kemudian digendong. Itu salah, itu hoaks. Gembala domba tidak pernah mematahkan kaki domba. Belum pernah ada sampai hari ini, saudara. Jadi kalau ada pendeta yang mengatakan, oh penggembalaan di Israel itu unik, kalau melihat ada domba yang nakal, yang lari ke sana kemari dipatahkan, nggak pernah ada, saudara. Gembala menyakiti domba itu tidak pernah ada. Jadi berita firman Tuhan yang seperti itu adalah hoaks. Saya sudah pelajari, ternyata penggembalaan di Israel itu penuh kasih. Kalau dombanya tersesat ya dicari, saudara. Ya,
Gembala selalu berjalan di depan, mempertaruhkan nyawanya bagi domba dan memberi arahan. Gembala itu selalu berjalan di depan. Ini kebalik dengan gembala bebek, saudara. Gembala bebek namanya apa? Sontoloyo. Bebeknya di depan, gembalanya di belakang. Lagi terjadi apa-apa kan mati duluan dombanya, bebeknya, saudara. Kalau penggembala domba tidak begitu, gembalanya yang di depan. Dulu pernah, saudara, saya cerita kepada saudara, data-data saudara kan masuk di komputer. Pada waktu mulai ada kerusuhan, saya berkata kepada orang kantor, itu data-data dikasih password. Data-data itu kasih saya, ya. Supaya apa? Supaya kalau ada orang yang mencoba untuk menganiaya saudara, tidak bisa, karena datanya nggak ketahuan, saudara. Kalau mau dibunuh, silakan bunuh saya, tapi jangan domba-domba Tuhan di sini. Saya pertaruhkan nyawa saya pertaruhkan diri saya untuk keselamatan saudara. Saya berani berdiri di paling depan, saudara, karena saya sadari bahwa saudara itu adalah miliknya Bapa Yahweh yang harus dipelihara. Saya bersyukur kalau tim besok, ya, tim besok kita yang saat ini dipimpin oleh istri saya, tim besok, saya melihat tidak ada jemaat yang dia tidak tahu alamatnya, saudara. Sekalipun di desa Parani mesti ketemu. Lah kayak saya yo cumpleng, saudara, nggak ngerti. Si A tahu nggak main ngendi, sampai saya sendiri merasa tertuduh. Lagi macam gembala macam apa, rumah jemaat tidak tahu. Makanya saya titipkan istri saya, dia yang besok tiap malam, tiap Sabtu malam Minggu mesti besok berangkat jam 2, nanti pulang-pulang jam 7 atau jam 8, karena dia mengunjungi jemaat. Sesulit apapun mesti ketemu, saudara, mesti ketemu. Saudara mau ngumpet di mana mesti ketemu, ya. Kecuali dengan saya tidak ngerti, saudara, karena saya menyadari ingatan saya itu tidak sekuat dia, saudara. Jadi saya banyak nggak ngerti alamatnya jemaat, ya. Tapi kalau istri saya, dia tahu betul jemaat yang di pelosok pun saya ngerti di daerah mana. Nah, itu artinya kalau ada domba tersesat, dia tahu, ya, saudara. Domba akan aman dari serigala jika dekat dengan gembala. Nah, ini ciri khas, ya. Kalau tadi kan domba-domba itu musuhnya serigala, singa, beruang, saudara. Itu domba-domba di Israel. Tapi kalau dia dekat dengan gembala, dombanya gak takut. Karena apa? Gembala di samping pegang tongkat, dia pegang ketapel. Saya contohkan Daud, saudara. Di sisi lain dia bisa nyanyi pakai seruling, tapi begitu ada bahaya dia ganti ambil gada. Ngerti, saudara? Makanya ada kitab suci yang mengatakan gadamu,
dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi domba-domba itu ngerti, wah gembala saya pegangi gada. Nah, coba macam-macam sama dia, pasti dilabrak. Gembala itu harus berani, saudara, berdiri di depan. Ya. Jadi apabila ada serigala, apabila ada katakanlah beruang atau singa, gembala itu yang akan maju. Domba pasti akan lari mendekat kepada gembala, dan gembalanya dengan kata lain, kamu minggir ke sini, aku hadapi singa ini. Begitu juga kita, saudara. Kita sudah mengenal nama Bapa Yahweh, masih digojek itu terus, diucak-ucak terus, ya saya yang maju, saya pertahankan jemaat ini karena ini adalah milik Bapa Yahweh. Gembala akan mencari satu domba yang tersesat jika tidak pulang dan ditinggal. Nah, coba kita baca ayatnya, saudara. Nah, sekarang kita baca lagi dengan suara keras ya. 1, 2, 3. Nah, sekalipun yang tersesat satu, dia akan cari. Makanya tadi saya katakan, kalau ada cerita pendeta yang mengatakan kalau domba nakal, dombanya lari-lari, itu akan dipatahkan, itu cerita hoaks. Sampai hari ini tidak pernah gembala domba itu mematahkan kaki gembalanya, kaki dombanya, nggak pernah, saudara. Karena gembala itu sangat sayang sekali. Ibarat itu bilang, wis kalau mau patah biar kaki saya yang patah, asal jangan domba-dombaku. Dia itu sayang, sampai tersesat satu pun dicari, saudara. Makanya tadi saya katakan, istri saya bisa nyari ke alamat yang tepat, sekalipun jauh ke desa dia cari ya. Karena kami menggembalakan ini tujuannya satu, supaya selamat, supaya rapture, itu aja, saudara. Kalau sudah rapture, sudah selesai. Di dunia ini tidak ada Roh Kudus. Nah, ini kita baca lagi ya. 1 Petrus 2 ayat 26. 1, 2, 3. Nah, dulu kita tersesat, kita nggak ngerti, saudara. Termasuk saya, ditanya soal Natal ya saya nggak ngerti, ditanya soal nama sesembahan yang benar ya nggak ngerti, ya ikuti Kristen pada umumnya. Tapi saya mau belajar, saya mau sungguh-sungguh supaya kalau kita mati kita masuk ke Samayim, begitu, saudara. Lah kalau dulu-dulu pakai itu urusannya Tuhan. Pokoknya yang penting saya bimbing jemaat agar jemaat itu paham, ngerti. Ya, dulu kita tersesat seperti domba yang tersesat, tapi sekarang kamu sudah dikembalikan kepada Kepala dan penilik jiwamu. Saya berdoa agar jemaat Tuhan dilindungi, diberkati, dijagai, diberikan sukacita oleh Tuhan. Bukan cuma jemaat Alef Tau saja, tetapi jemaat yang ada di luar
saya juga berdoa untuk mereka. Kalau mereka WA saya mengatakan, Pak tolong saya doakan, saya betul-betul doakan. Bukan lamis bibir. Lamis bibir tahu saudara? Cuma ngomong tok, ya saya doakan. Tidak. Saya doakan, saya betul-betul doakan. Apa susahnya sih mendoakan orang? Ya. Gembala akan selalu menjaga dombanya dari bahaya. Nah, sebagai ayat yang terakhir, ya, kita baca Tehillim 23. Coba kita baca dengan suara keras, pelan-pelan, tapi kompak, saudara. Ya, 1, 2, 3. Nah, saudara, aku akan tinggal di bait Yahweh. Itu yang kuning-kuning, itu saya kasih garis, itu yang penting, saudara. Saya ambil contoh misalnya, ada kata-kata, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut. Saudara tahu, di dalam teks bahasa Inggris dikatakan, the valley of death, lembah kematian. Biasanya musuh-musuh Israel itu akan menggiring, ya, orang Israel supaya masuk ke lembah kematian. Saudara tahu lembah kematian itu bentuknya seperti apa? Bentuknya itu seperti bukit, ya, cekung gini, kemudian naik lagi. Nah, di atas itu musuh-musuh, saudara. Jarang orang yang bisa keluar dari lembah kematian, atau yang disebut lembah bayang-bayang maut. Di dalam teks yang lain dikatakan the valley of death, the valley shadow of death, bayang-bayang kematian. Kita itu kalau saudara sadari, kita dibayangi kematian loh, saudara. Sadar enggak? Kalau kita bisa mati kapanpun. Kita sudah kehilangan beberapa jemaat yang meninggal dunia. Dan semua mengagetkan kita. Tapi kapanpun kita mati, kita bisa berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut itu sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Mau mati hari ini, mati besok, mati setahun sekali, nggak masalah. Mau mati kapanpun, no problem. Karena mati kapanpun itu sama saja. Kalau tidak rapture, saya kan bisa mati, betul nggak saudara? Lah mati kapanpun, mati 2 tahun lagi, mati 3 tahun, mati nanti malam, bisa. Saudara pasti juga harus siap untuk kehilangan saya. Harus selalu siap. Walaupun saya berkata, Tuhan, jangan saya kasih mati dulu. Kalau kehilat belum selesai, matine ora merem. Ya, istilahnya gitu, saudara. Ya. Tapi kalau sudah kehilat selesai, mati kapanpun silahkan. Ya. Dulu pada waktu nama Yahweh dimulai, saya juga berdoa begitu. Tuhan, buat jemaat yang waktu itu masih nama Alfa Omega kan,
Saya bilang buat jemaat Alfa Omega itu ngerti nama Yahweh. Kalau sudah ngerti nama Yahweh, mati aku so merem Tuhan. Ternyata nama Yahweh sudah, saya nggak mati-mati juga. Oh masih ada lagi, terus begitu saudara. Jadi saya bimbing betul-betul jemaat seperti gembala yang menggembalakan domba, supaya hidup kita berkenan dan sekali waktu kita sampai ke Samayim. Sekali lagi saudara, 3 tahun sudah cukup. Saya harus menyatakan, mulai saat ini kita belajar dengan lagu baru. Saudara kan tidak kesulitan bukan? Tidak. Buktinya tadi kita bisa ibadah nyanyi, saya di belakang, saya lihat saudara sungguh-sungguh. Ada videotron juga. Semakin kita melangkah, terus melangkah, supaya semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Sukses besar untuk saudara. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Sebentar lagi jemaatmu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengar, sehingga ketika kami di rumah pun kami mempraktekkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh. Sekali lagi kami bersyukur untuk benih firman-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tal Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Dalam rangka merayakan perayaan Yom Teruah, akan dilaksanakan aksi sosial donor darah pada hari Minggu 28 September 2025 pukul 9 pagi di Keilat. Hari Raya Yom Kippur atau Pendamaian dilaksanakan pada hari Rabu 1 Oktober 2025 pukul 6 sore dengan tema Pemulihan dan Pertobatan. Jemaat di Keilat dimohon untuk membawa kertas bertuliskan dosa-dosa untuk dibakar. Bagi jemaat live streaming, saudara dapat mengikuti tindakan profetik tersebut di rumah masing-masing. Dan dalam memperingati Hari Raya Yom Kippur, kami mengajak saudara untuk berpuasa selama 25 jam, dimulai pada hari Rabu 1 Oktober 2025 pukul 6 sore dan buka puasa pada hari Kamis 2 Oktober 2025 pukul 7 malam. Mengundang seluruh jemaat dan pelayan Tuhan dari semua divisi untuk hadir dalam doa puasa dan buka puasa bersama pada hari Kamis 2 Oktober 2025 pukul 6 sore di Keilat. Hari Raya Sukkot atau Pondok Daun diadakan pada hari Senin 6 Oktober 2025 pukul 6 sore dengan tema Dari Kemuliaan Sampai Kemuliaan. Perayaan Semini Atseret diadakan pada hari Senin 13 Oktober 2025 pukul 6 sore dengan tema Dari Kemuliaan Sampai Kemuliaan. Perayaan Simchat Torah dilaksanakan pada hari Selasa 14 Oktober 2025 pukul 6 sore dengan tema Torah Yahweh, pelita bagi orang percaya. Ibadah Rabu digabung Selasa. Demikian pengumuman minggu ini. Ya, ini ada pengumuman tambahan, saudara. Baruk Dayan HMet telah pulang ke rumah Bapak Ibu Yokebet Sri Yatiningsih. Sekarang jenazahnya ada di depan Keilat kita. Ya, meninggal dalam usia 72 tahun pada hari Sabtu 27 September 2025 pukul 15.45.
upacara pemberangkatan jenazah itu hari Minggu sekarang, saudara, 28 September, jam 12:30 di ruang parkir Kehilat. Akan disemayamkan di TPU Giriloyo pukul 1 WIB. Ya, kalau saudara ada kesempatan untuk hadir, silahkan hadir, saudara. Ya, terima kasih. Kita sudah mendengar pengumuman. Kita akan akhiri kebagian kita, saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Sebentar lagi jemaat-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu ya Bapa. Di dalam nama Adonai Yesus HaMasiah kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefare keka Yahweh weismereka. Yair Yahweh panau eleka wikuneka. Yesa Yahweh pano eleka we Hashem lecha shalom. Baruk ata pair ufaruk ata pesadeh, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Baruk peripitneka ufri atmatka ufri faham tekas syekar ala peka westrotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan aka umi syarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk atapowaika ufaruk atapeseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu meleka olam, Beshem Yeshua HaMasiah Waruah HaKodesh kile olam faed. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi, selamat pulang, Shavuot Bapak Yahweh memberkati. Haleluya, Amen. terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia.
hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita, yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen. Lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.